Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,85% ke angka 7020. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang mulai masuk juga ke bisnis baterai listrik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih kuartal 3-nya melesat 600% lebih, dan saat ini secara tren mulai uptrend kembali. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Medco. Medco hari ini masih lanjut naik 5% lebih ke harga 1125. Jadi kenaikan hari ini membuat Medco saat ini berhasil naik di atas resisten 1100. Dan bisa kita lihat, sebelumnya Medco sempat turun di bawah garis EMA 50 walaupun belum terkonfirmasi break karena masih menyentuh garis EMA 50, sempat berada tepat di support psikologis di harga 1000. Satu keesokan harinya berhasil rebound dan saat ini kembali bergerak naik kembali. Jadi secara tren Medco saat ini trennya masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Dan untuk resisten kuat berikutnya bisa kita lihat saat ini di harga 1200. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini juga pelan-pelan mulai bergerak naik. Dan hari ini keluar pemberitaan bahwa laba bersih Medco meroket 600% lebih hingga kuartal 3 ini. Jadi secara keuangan di kuartal 3 laba bersih Medco masih terus bergerak naik. Ini yang membuat Medco hari ini langsung dibuka gap up dan naik di atas harga 1100. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini masih ada akumulasi asing, juga bisa kita lihat satu minggu terakhir masih terus akumulasi saham Medco. Jadi walaupun tanggal 24-28 turun lumayan dalam, tapi terlihat asing secara keseluruhan masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Medco masih ada potensi untuk naik menuju harga 1200 atau resisten kuat saat ini dalam satu minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman swing trade, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Medco masih kesulitan untuk break resisten ini. Karena apabila masih gagal break harga 1200, berarti tren Medco akan mulai sideways. Tapi apabila teman-teman mau hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati atau harga psikologis 1000 tidak terlewati, menurut saya masih oke. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, harus lebih disiplin karena dalam beberapa hari terakhir Medco sudah naik lumayan tinggi. Untuk Akra bisa kita lihat hari ini juga naik 3% lebih ke harga 1440. Dan kenaikan ini membuat Akra saat ini berhasil naik di atas garis EMA 50 di harga 1390. Bisa kita lihat Akra sebelumnya juga turun di bawah garis EMA 50. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal break. Dan hari ini berhasil break dan sempat menyentuh resisten berikutnya di sekitar harga 1450. Dan di atasnya ada resisten lebih kuat di 1500. Bisa kita lihat, Akra dalam beberapa minggu terakhir memang trennya mulai sideways setelah gagal break resisten di 1550. Tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat, ini masih bergerak uptrend. Karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Garis MACD pun bisa kita lihat, sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak naik dan ada potensi untuk berpotongan. Untuk Akra bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi asing juga. Jika kita lihat 4 hari terakhir terlihat mulai masuk akumulasi saham Akra. Setelah sebelumnya asing terus distribusi saham Akra ini. Untuk Akra saya lihat masih ada potensi untuk mengetes harga 1450 besok. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di harga 1500. Jadi untuk Akra, candle hari ini memang lumayan solid, tapi akumulasi hari ini tidak terlalu besar. Nanti apabila besok masih gagal break harga 1450, saya lihat Akra masih ada potensi kembali turun mengetes support di garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman saat ini belum sempat entry di sekitar garis EMA 50, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Selanjutnya bisa kita lihat Medco hari ini juga naik 5% lebih ke harga 4370. Dan bisa kita lihat Medco juga sebelumnya mencoba untuk break harga 4500
gagal break karena memang ini resistennya beberapa kali menahan kenaikan dari saham MDKA. Tapi bisa kita lihat MDKA setelah turun mengetes garis EMA 50-150 ini belum terkonfirmasi break karena candle masih berada dalam garisnya, dan bisa kita lihat berhasil rebound dari support EMA 50 dan 150. Dan saat ini ada potensi untuk kembali mengetes support kuatnya di 4.500. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways kembali. Untuk MDKA bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi. Asing bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi saham Medco. Jadi walaupun tren Medco sempat turun beberapa hari, terlihat asing masih terus masuk akumulasi. Dan kenaikan hari ini yang lumayan tinggi, asing juga masuk dengan jumlah yang lebih besar. Jadi dari data yang kita dapat, Medco juga masih ada potensi untuk mencoba break harga 4.500. Karena masih terus ada akumulasi, masih besar potensi untuk break resisten kuat ini. Jadi apabila berhasil break, maka MDKA akan lanjut uptrend dengan target berikutnya menurut saya di sekitar harga 4.800 sampai 4.750 di sekitar range harga ini. Untuk Saratoga juga bisa kita lihat hari ini naik 3% lebih ke harga 2.750. Untuk saham Saratoga hari ini baru terkonfirmasi break garis EMA 150 di harga 2.640. Jadi sebelumnya saham Saratoga bergerak downtrend setelah turun di bawah garis EMA 50-150. Setelah menyentuh harga 2.400 berhasil rebound, mencoba untuk break garis EMA 50-150. Saat ini berhasil break. Jadi secara tren bisa kita lihat sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend, jadi terbentuk high low. Dan saat ini sudah terkonfirmasi break dengan target berikutnya jika kita lihat di harga 2.800. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Untuk saham Saratoga bisa kita lihat di sini kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi, asing juga sama, 3 hari terakhir masih masuk akumulasi. Memang tanggal 24 sampai tanggal 28 sempat ada distribusi, tapi bisa kita lihat secara keseluruhan 1 bulan ini asing masih akumulasi. Jadi untuk saham Saratoga saya lihat juga masih ada potensi untuk kembali mengetes harga 2.800. Apabila 1 minggu ke depan berhasil break resisten ini, baru target berikutnya di 3.000. Jadi untuk teman-teman yang hari ini belum sempat entry di sekitar garis EMA 150, menurut saya apabila mau entry sudah harus hati-hati karena saat ini sudah dekat dengan harga 2.800. Apabila 1 minggu ke depan Saratoga mencoba untuk break masih gagal break, masih ada potensi kembali turun mengetes garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.